kalau kayak gitu ya. Berarti kemarin tadi saya dengar berarti kemarin ikut yang revisit yang SCMC Bali kemarin ya? SCMC Bali ya. Ya. Nggak berangkat ke Hong Kong nanti PCMC? Kepengen, cuman ngelihat belum lulus nih, pengennya nih belum lepas. Pengennya sih targetnya lepas dulu sebelum ke Hong Kong. Cuman udah benchmark sama saya langsung lulus lah. Iya, aduh, tapi ngambil ilmunya dulu Pak Leo. Iya, iya. Memang rencana saya lulus tetap pengen pergi sih kalau tidak ada halangan ya. Iya, ngambil ilmunya dulu kan nggak ada. Kan boleh kan setahu saya walaupun Boleh, belum. boleh. Boleh kan? Boleh. Sudah daftar saya, cuman baru daftar nama doang. Tertarik gitu, tapi belum dibuka pendaftaran officialnya kan. Seru nih. Kayaknya Tahun depan ramai ya? deh. Enggak, Tahun bulan ini. November. Tahun ini. Bulan November. Tahun Ya. ini. Oh, mundur ya? Bukannya Oktober ya kemarin yang ngomongnya? Oh, sorry. Mungkin saya yang salah. Jauh sih dari DC, Hong Kong. Oh, tengah-tengah ya Hong Kong. Ya lebih lah. Tapi jarak lebih di tengah-tengah ya. Jarak ke Jepang sama ke Hawaii mirip-mirip tuh. Iya. Tinggal diniatin Pak Riko. Sorry Bunda Nevin. Iya. Itu SCMC. Kalau NSTT yang sudah ikut berkali-kali beda lagi kali ya. Oh iya, itu master ya. Master kalau kata Pak Basma. Kalau saya kan masih pakai trainer, kalau beliau nanti master trainer ditambah. Oh iya. Master gitu. E-nya banyak. Ini udah direkam ya? Udah. Nggak apa-apa, nanti kan bisa dipotong. Tenang aja. Ini Mbak Lisa, kayaknya dari tadi itu terus deh. Muter aja untuk ya, audionya. Iya. Nah, ini teman-teman yang lain kalau dapat buka kamera dan kita saling ngobrol-ngobrol di awal seru juga ya. Iya. Ya. Kalau yang perempuan biasanya masih mau pakai lipstick dulu. Ya. Daripada repot-repot mending ya udahlah tutup video aja gitu ya. Iya, apalagi kalau baru pulang gitu, aduh kayaknya capek banget kalau mesti bebedak lagi, aduh. Oke, 2 menit lagi menjelang 19.30 waktu yang akan kita gunakan untuk memulai pertemuan malam ini. Mungkin kita bisa mulai lebih dulu dengan pembukaan dulu ya. Saya izin untuk menyampaikan aturan-aturan yang akan kita sama-sama laksanakan malam ini. Ya, Bapak dan Ibu, acara ini akan berlangsung selama 2 jam. Ya, dan sebelumnya di 15 menit pertama ada perkenalan tentang MCF dan juga tentang narasumber. Ya, 1 jam akan ada pemaparan dari narasumber, kemudian 30 menit untuk sesi tanya jawab, dan 15 menit terakhir untuk share beberapa info kegiatan dari INSI dan NCF Indonesia, serta mungkin ada briefing pro bono coaching untuk hari-hari ke depan. Ya, jadi mungkin dengan demikian kita bisa memplotting dari awal untuk bergabung di kegiatan tersebut. Kemudian berikutnya aturan yang kedua adalah kami semua berharap bahwa para peserta bisa menyalakan video, karena dengan demikian kita bisa interaksi nih, kita bisa saling melihat dan berkenalan. Kemudian tolong untuk mode mute suara itu diaktifkan, sehingga dengan demikian fokus akan ada pada pemaparan materi. Kalau ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa mengetik di kolom chat. Pertanyaan akan dibacakan oleh moderator ketika sesi tanya jawab, atau bisa juga ditanyakan oleh peserta sendiri ketika nanti sudah waktunya untuk bertanya dengan memberikan tanda tangan ya.
Nah, kalau sudah berakhir semua akan ada foto bersama. Seperti tadi saya sampaikan bahwa sudah saya lakukan, eee, pertemuan kita ini akan direkam dan dari hasil rekaman itu akan di-upload di YouTube. Kalau ada dari Bapak Ibu yang ingin melihat lagi atau mungkin yang sudah mendaftar tapi belum bisa hadir, maka bisa akan melihat YouTube tersebut. Nah, yang penting Bapak dan Ibu, kalau tiba-tiba sedang asik bergabung, terus sinyalnya putus, jangan khawatir. Silahkan masuk kembali melalui link yang sama. Ya, kita akan ada semua di sini sampai dengan akhir acara. Gitu. Nah, jadi selamat untuk menikmati seluruh rangkaian acara ini dan silahkan Mas Wahyudi. Pak Wahyudi yang akan menjelaskan sedikit tentang MetaCoach di Indonesia. Silahkan Pak. Thank you Bunda Nefri. Dan selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di acara MetaCoach Cafe. Ini menjadi acara rutin dari teman-teman MetaCoach. Dan malam ini saya mewakili Coach Irfan sebagai Coach Irfan adalah Direktur MCF Indonesia. Dan kebetulan Coach Irfan dan Coach Danny sedang berada di Malaysia untuk mengikuti pelatihan ACMC sebagai team leader. Ya, jadi berhalangan untuk hadir dan membuka acara malam hari ini. Dan karena saya sebagai ketua dari PNSI, jadi saya mewakili Coach Irfan di malam hari ini. Jadi sekali lagi selamat datang dan thank you untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu di malam hari ini untuk mendengarkan topik atau sebuah tema yang akan dipaparkan oleh narasumber kita yang luar biasa. Beruntung punya kesempatan untuk bertemu beliau 2 tahun yang lalu ya, di pelatihan di ACMC juga dan sempat berinteraksi dan pengalamannya luar biasa. Tidak terus terang waktu ketemu nggak menyangka ternyata orang ini benar-benar luar biasa gitu ya. Jadi hari ini kita punya kesempatan untuk mendengar dari beliau ilmunya. Jadi ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Nah, sekilas tentang MetaCoach Foundation di Indonesia adalah tempat berkumpulnya para MetaCoach. Nah, MetaCoach ini apa? MetaCoach adalah coach seorang certified coach yang beraliran dari sekolahnya Neurosemantic NLP. Jadi kami spesifik dari aliran pembelajaran Neurosemantic NLP dan kalau coachnya Neurosemantic NLP yang bersertifikat bukan asli ya, tapi yang bersertifikat dari Neurosemantic itu kita sebutnya sebagai MetaCoach. Nah, para MetaCoach dikumpul di dalam yang namanya MetaCoach Foundation. Dan kita sudah ada MetaCoach Foundation ini di seluruh dunia, di beberapa negara juga, dan Indonesia salah satunya. Jadi kita ada di Australia, ada di Amerika, ada di Meksiko, ada di Egypt, ada di Asia, di Hong Kong. Jadi kita lumayan banyak di beberapa negara MetaCoach Foundation ini. Dan di Indonesia kita juga sudah ada sekitar 100 lebih MetaCoach tersebar di seluruh Indonesia dan diketuai oleh Coach Irfan Irawanzi sebagai direktur dari MCF Indonesia. Kalau pusatnya, ketua secara internasional itu adalah Sean Dyer yang berada di Australia. Dan kita punya kegiatan rutin malam ini, salah satunya adalah MetaCoach Cafe. Ya, dan thank you kepada Bunda Nefri dan teman-teman yang aktif membuat acara ini dapat terus berjalan. Dan hari ini kita akan mendengarkan dari salah satu MetaCoach di Indonesia yang luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung dengan MetaCoach, Anda dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh para Neurosemantic Trainer. Di sini ada Coach Rico, juga salah satu ada Neurosemantic Trainer di Indonesia. Ada Coach Fibra yang ada namanya. Lalu kemudian mereka ada melakukan pelatihan yang dapat membantu teman-teman untuk menjadi seorang MetaCoach. Dapat mencari tahu lebih detail di Instagramnya kita, yaitu adalah MCF Indonesia. Kami ada di situ ada informasi-informasi tentang MetaCoach ataupun tulisan-tulisan dari para MetaCoach. Jadi senang sekali, semoga teman-teman dapat bergabung menjadi MetaCoach juga atau kalau tidak ke dalam komunitas Neurosemantic Indonesia. Nanti saya yakin akan diinformasikan bagaimana untuk bergabung ke dalam komunitas Neurosemantic Indonesia. Kita punya grup WhatsApp-nya.
Ya, jadi nanti teman-teman dapat bergabung ke sana. Itu aja singkat dari saya untuk memperkenalkan MetaCoach Indonesia kepada teman-teman. Selanjutnya saya akan serahkan kembali ke Bunda Nefri. Terima kasih, Pak Wahyudi. Saya mungkin ada sedikit keinginan untuk mengajak Bapak dan Ibu. Kebetulan malam ini seharusnya Ibu Mariani juga hadir di antara kita. Ibu Mariani adalah guru senior kita ya. Nenek Wanita moyang, pertama nenek moyang kita. wanita pertama yang menjadi coach neurosemantik di Indonesia, dan sebagian besar di sini belajar pada beliau. Jadi malam ini seharusnya beliau hadir, cuman tadi saya mendengar berita bahwa beliau berhalangan karena ibunda dari Ibu Mariani sedang sakit. Saya mengharapkan kita mungkin meluangkan waktu sejenak untuk mendoakan agar ibunda dari Ibu Mariani kembali pulih. Yuk kita mulai. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu tentang materi yang dibawakan oleh Coach Leo, dan moderator yang akan mendampingi adalah Pak Riko. Mari silakan Pak Riko dan Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Malam ini atau pagi di sini tentunya kita menyambut pembicara kita pada saat ini sebagaimana disampaikan oleh Coach Wahyudi. Saya juga ketemu beliau ini tahun 2021 selepas zaman pandemi di SMC. Orangnya kalem, pendiam, tapi ternyata isi kepalanya luar biasa dan humble, nggak banyak ngomong. Dan tentunya di sini kita berharap dia banyak ngomong ya. Jadi ini menarik topiknya, buat saya sangat menarik karena jarang sekali seorang coach itu, apalagi meta coach itu berbicara tentang bisnis. Dan bisnis beliau ini juga nanti teman-teman bisa mendengarkan paparannya terkait dengan kegiatan anak muda juga khususnya ya untuk bisnis startup. Judulnya saja sudah sangat menarik, The Business of You. Nah, you-nya ini siapa itu? You-nya ini investor kah? You-nya itu business owner kah? You-nya itu tim kah? Atau you-nya siapa? Jadi kita silakan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Mas Leo Hermanto. Jadi waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Ya, terima kasih Coach Riko. Saya sangat senang sekali bisa berada di tempat ini, ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dan sesama Meta Coach. Mudah-mudahan apa yang menjadikan paparan saya hari ini bisa membawa banyak manfaat bagi kita semua dan tentunya juga bisa memajukan Meta Coach dan juga seluruh yang datang dan mendengar paparan saya. Saya share screen ya, izin share screen. Materi saya dalam berbahasa Inggris, tapi mungkin penyampaian saya akan campur aduk dengan bahasa Indonesia ya, supaya lebih nyaman dan supaya lebih akrab. Oke. Sorry, sebentar. Ada sedikit bermasalah dengan koneksinya. Oke, mohon maaf sebentar. Apakah bisa melihat slide-nya? Ya, kelihatan. Oke. Ya, jadi hari ini saya akan men-sharingkan mengenai the business of you. Ya, you-nya di sini tadi Coach Riko mengatakan you-nya siapa, ya kan?
Nah, U-nya ini kalau kita melihat banyak sekali startup atau banyak sekali usaha-usaha dan pengusaha-pengusaha yang ada, ini adalah beberapa banyak analisa mengapa sebuah bisnis itu gagal. Dulu ada statistik yang mengatakan 95% bisnis itu gagal dalam waktu 5 tahun pertama. Dan dari 5% yang berhasil melewati 5 tahun pertama itu, 10 tahun kemudian itu 95% dari 5% itu juga gagal. Jadi banyak sekali di sekolah-sekolah bisnis dianalisa dan banyak orang mengadakan studi, riset dan juga mewawancara, dan salah satunya keluarlah breakdown seperti ini. Contohnya misalkan common reason, beberapa alasan yang sangat biasa sebuah startup itu gagal, sebuah bisnis itu gagal. Mungkin dalam hal ini saya tidak hanya mengatakan startup itu adalah startup-startup yang kita dengar di luar sana seperti kayak Gojek, seperti kayak Traveloka dan lain-lain, tetapi startup itu menurut saya adalah bisnis. Ya, jadi baik itu small business, baik itu jualan es krim, jualan makanan, restoran, dan lain-lain, itu adalah termasuk dalam bisnis startup. Ya, cuman mungkin karena sekarang intinya startup itu adalah teknologi, AI dan lain-lain. Tetapi setiap bisnis adalah startup menurut saya. Nah, jadi di sini ada dipelajari mengenai mengapa startup itu atau sebuah bisnis itu gagal. Jadi di sini ada dikatakan 34% ada produk market fit-nya tidak cocok. Berarti produk yang dijual tidak cocok dengan kebutuhan dari pasar. 22% di sini mengatakan bahwa mungkin punya marketing problem, punya masalah marketing, tidak tahu bagaimana menjual produk tersebut. 18% adalah problemnya tim. Mereka mempunyai problem di tim mereka. Ya. 16% adalah keuangan, mereka mungkin tidak bisa fundraising, tidak punya modal cukup, dan lain-lain. 6% adalah teknologi, dan lain-lain. 2% operation dan 2% legal problem. Nah, saya punya pengalaman ini kemarin sebelum saya membawakan sesi ini, saya mulai merincikan perusahaan-perusahaan yang sudah pernah antara saya sebagai pemegang saham, saya yang mulai, atau saya juga melakukan consulting work dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, itu adalah di sebelah kanan. Jadi biar saya jelaskan sedikit di situ, ada sekitar 41 perusahaan dan banyak dari mereka masih tetap ada saat ini. Yang warna biru itu sudah exit atau sudah perusahaan itu pemiliknya sudah menjual ke pihak lain. Baik itu sudah IPO atau baik itu sudah dijual ke perusahaan yang jauh lebih besar daripada perusahaan tersebut. Itu yang warna biru. Yang warna hijau itu sampai sekarang masih eksis, artinya masih berjalan dengan baik, berkembang, dan masih menguntungkan. Dan yang warna merah itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah fail, artinya mereka sudah tutup, dilikuidasi, atau sudah melakukan banyak sekali kerugian, dan mungkin saat ini mungkin dalam proses penutupan. Ya, jadi kalau dilihat dari slide tersebut, kita bisa melihat bahwa di sini saya kepotong nih ya. Ada 11 dari 41 itu sudah tutup. Sebenarnya cukup besar rasionya ya. 5 yang sudah terjual, berarti sukses dan sudah terjual ke perusahaan yang lebih besar, dan 26 masih berjalan. Dari 26 ini mungkin saja satu hari bisa berubah menjadi merah atau satu hari bisa berubah menjadi biru. Ya, jadi ini pengalaman yang saya alami, dan dari 40 perusahaan ini saya banyak melakukan kayak tesis, melakukan banyak studi, mempelajari bagaimana saya bisa meningkatkan rasio keberhasilan sebuah perusahaan. Dan dari banyak analisa-analisa bisnis yang dilakukan, baik di universitas dan lain-lain, jarang sekali yang mengatakan bahwa bisnis itu gagal karena foundernya atau karena si pendirinya, karena mungkin takut, ya. Mungkin karena merasa wah kayaknya ditunjuk nih ya kan, yang salah kamu makanya bisnisnya gagal, ya kan. Jadi kita terbuka aja ya. Memang sebuah bisnis itu gagal apabila adalah pemegang tapuk kepemimpinan yang tertinggi atau pemegang decision maker-nya, founder-nya itu mempunyai problem. Jadi saya sebagai angel investor atau saya sebagai
saya juga pernah di VC, venture capital selama 4 tahun. Itu salah satu yang menjadi kunci utama itu menurut saya itu adalah foundernya. Jadi di saat kita melihat sebuah bisnis, yang saya tanyakan mungkin orang lain melihat matriks, melihat seberapa bagus produknya, seberapa inovatif produknya, seberapa besar marketnya. Tapi kalau saya mau melihat adalah foundernya. Apa arti bisnis tersebut buat founder bisnis tersebut? Jadi the meaning they gave to the business. Jadi pada waktu 5 tahun yang lalu, di mana likuiditas sangat tinggi, itu hampir rata-rata founder itu mau mencari dana, mencari fundraising. Dan mereka mendapatkan dana dengan mudah, mendapatkan puluhan miliar dengan mudah. Mereka pitching, mereka pergi ke investor, pergi ke venture capital, mereka mendapatkan 1 juta US dollar, 2 juta US dollar. Dan itu kita lihat di mana-mana, di berita, di koran, di berita, dan lain-lain. Tetapi setelah COVID terjadi, nah disitulah where the grind meet the road, atau the rubber meet the road. Ya, itulah yang terjadi di saat kita benar-benar bisa melihat seorang founder itu benar-benar punya meaning apa tidak waktu dia menjalankan atau waktu dia melakukan sebuah startup, sebuah bisnis, atau dia memulai sebuah bisnis. Jadi saya ketemu banyak sekali founder, dan founder-founder yang gagal, yang mengeluarkan bendera putih di saat COVID itu, saya melihat salah satu faktor utama karena mereka tidak punya big why. Mereka tidak punya meaning terhadap bisnis tersebut. Yang mereka lakukan adalah, oh semua orang bikin startup, saya juga bisa bikin startup. Oh semua orang bisa bikin teknologi, saya juga bisa bikin teknologi. Jadi mereka itu tidak mempunyai meaning, tetapi meaning mereka kebanyakan dasarnya adalah karena uang. Jadi mereka berpikir, oh teman saya bisa mendapatkan 2 juta US dollar, gajinya bisa tinggi sekali. Saya juga mau bikin startup ah. Nah, founder-founder yang seperti itu saya melihat sangat mudah sekali untuk give up di saat problem seperti COVID kemarin terjadi. Jadi saya selalu menanyakan kepada founder, what meaning you have that you give to your business. Dan saya akan selalu menanyakan ke mereka, what is actually your business? Ya kan? What is your business? What is really your business? Bisnis mereka itu apa? Ya kan? Kalau mereka hanya melakukan contoh, sorry mungkin saya tidak berusaha untuk pick up on any business ya, bukan berarti saya memberikan contoh berarti menunjukkan ke sebuah bisnis itu tidak baik atau bukan, tidak ada maksud ke sana sama sekali. Tetapi saya kasih contoh misalkan seseorang berjualan dengan es krim. Kalau saya menanyakan ke dia, sebenarnya kamu bisnis apa sih? What business are you in? Dan dia mengatakan saya jualan es krim. Is that all? Gitu kan? Apakah menjual es krim itu bisnis Anda? Nah, yang saya tanyakan adalah how excited are you doing your business? Di saat kamu melakukan bisnis es krim itu, menjual es krim ke orang, how excited are you? Or you are just selling another ice cream? Maybe a better taste one, yang mungkin yang lebih enak daripada orang lain, atau memang lebih cocok buat diri kamu sendiri yang kamu merasa ini es krim enak. Jadi saya mau jual es krim ini. Atau there is a bigger meaning. Bigger meaning contohnya misalkan, oh di saat saya jual es krim, saya melihat anak-anak yang membeli es krim, dia punya joy, punya sukacita, punya kebanggaan tersendiri, bisa memberikan sebuah kebahagiaan kepada orang tua. Nah, mungkin itu meaning yang berbeda. Nah, saya melihat kalau founder hanya mempunyai meaning menjual produk, biasanya founder itu not strong enough. Di saat ada problem dengan ekonomi, di saat ada problem dengan keuangan, di saat ada problem dengan tim mereka lebih gampang give up. Jadi dari pengalaman saya, any organization, setiap organisasi untuk bisa sukses dan melewati semua tantangan yang ada, mereka perlu punya meaning yang larger than life. Artinya mereka perlu punya meaning yang lebih dari hanya sekedar mendapatkan uang, lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan mereka. So, saya melihat itu sangat-sangat penting sekali. Saya akan memberikan contoh, mungkin nanti boleh ditebak-tebak ya, boleh dibantu menebak ini bisnisnya bisnis apa ya. Jadi what business are you really in? Ini adalah mission statement yang kita ambil dari perusahaan. Committed to inspiring every man
at every age and life stage to be the best he can be. Ini adalah the business of a company yang mengatakan ini sebagai mission statement mereka. Kira-kira siapa yang bisa nebak? Ini perusahaannya perusahaan apa? Ada yang mau nebak? Biar agak sedikit interaktif dikit nih. Saya di sini nggak bisa kelihatan siapa-siapa sih. Mungkin kalau ada yang mau nebak silahkan atau di chat ya. Oh sorry, ini gimana ngelihatnya? Oke. Pak Sucipto, Oke. baju. Oh ada yang mengatakan baju. Oke, ada yang mau coba lagi? Oke, kita pergi ke next ya. Oke, sorry. Nah, to solve the unsolved innovatively. Ayo, kita tebak. Kira-kira ini perusahaan apa? Multi level marketing, oke? Jasa, oke? Makanan, oke? Kita lanjut ya. The next one adalah to entertain, inform, inspire people around the globe through the power of unparalleled storytelling, reflecting the iconic brand, creative minds, and innovative technologies. Wow, apa ini? Dia bisnisnya apa ya? Oke. Ada yang mau nebak? Ada yang mau nyoba? Saya akan reveal ya. Jadi yang pertama, committed to inspiring every man at every age and life stage to be the best he can be. Itu adalah Gillette. Dia menjual alat cukur, ya, alat cukur laki-laki. Ya, jadi dia committed untuk menginspire, memberikan inspirasi kepada setiap laki-laki, ya, untuk menjadi the best that he can be. Padahal jualannya silet. Dan banyak sekali kompetitor yang jualan silet atau jualan namanya aja silet ya, Gillette silet ya, atau ini alat cukur ini. Jadi dia make a difference ya. Wow, yang terakhir keren. Ibu Wiwi kayaknya nebak yang terakhir ya. Nah, yang kedua adalah 3M. Siapa yang pernah menggunakan barangnya 3M? 3M itu kayak post-it yang untuk kasih memo, nota. Dia juga punya gantungan, dia juga punya alat pembersih lantai dan lain-lain. Ya. Nah, yang ketiga, benar tadi saya lihat Ibu Wiwi ada nebak, itu adalah Disney. Ya. Jadi Disney itu bukan dalam bisnis kartun, bukan. Dia adalah dalam bisnis untuk entertain, untuk inform, memberikan inspirasi ke orang dari seluruh dunia melalui the power, melalui kekuatan tentang storytelling. Ya. Jadi, what kind of business are you in? Apakah bisnis itu membuat kalian excited, membuat kalian bangun pagi dan mengatakan, wah, bisnis saya memberikan kontribusi larger than life. Saya bisa melakukan perubahan. I am the change driver to the people around me. Saya adalah pembawa impact kepada orang-orang di sekitar saya. Nah, ini yang terakhir. Mungkin boleh coba ya, boleh dicoba. Tebak. Oke, yang terakhir ini salah satu company juga yang sangat sukses sekali. To refresh the world in mind, body, and spirit, to inspire moments of optimism and happiness through our brands and action, and to create value and make a difference. Ayo, siapa yang mau nyoba? Bisnis apa ya perusahaan ini? Apple. Wow, oke. Ada yang mau nyoba lagi? Oke, kalau nggak ada saya akan tunjukkan Body Shop. Oke, saya akan. Body Shop also have salah satu yang bagus. Body Shop juga bagus kan. Wow, Pak Chandra keren. Oke, Coca-Cola ya. Minuman Coca-Cola, mereka bukan jualan soda drink. They don't sell soda drink ya. They sell more than that. They sell more than that. Jadi mereka menjual hal yang lebih dari itu. Jadi di sini saya melihat di saat saya menanyakan seorang founder, saya akan tanyakan ke mereka, does your mission of starting the business makes you excited in life? Makes you feel meaningful in life? Makes you feel that you contribute in life?
Ya, karena saya pernah mengalami dahulu kala waktu saya melakukan sebuah bisnis, dan awalnya saya datang ke bisnis ini dalam keadaan susah, tidak bisa bayar gaji karyawan, selalu dalam kondisi merah setiap bulannya, berarti rugi. Pada saat saya melakukan turnaround, saya rubah manajemennya dan bisnis itu sudah mulai untung, saya merasa hampa. Saya merasa kayaknya begini-begini aja ya bisnis ini ya. Jadi saya merasa kayaknya udah untung, jadi apa dong? So what? What can we do? Kalau udah untung, jadi apa the next things? Jadi disitulah kita keluar meaning. Dan di saat itulah saya membuat sebuah meaning dan saya communicate ini ke tim saya. Dan kita perlu membawa tim kita untuk mengerti meaning yang larger than life and make it into their calling when they are in the company. Jadi mereka merasa menjadi itu salah satu daripada mereka punya misi juga, misi dalam hidup pribadi mereka, dan bisa align ke misi di sebuah perusahaan atau sebuah bisnis yang kita lakukan, founder-founder lakukan. Jadi saya menanyakan ke founder, kamu apa yang membuat kamu punya visi larger than life, misi larger than life? Apakah itu sudah dikomunikasi ke tim inti kamu? Did you communicate it to your team? And how does your team feel? Kalau timnya tidak merasakan itu bagian dari mereka punya mission, ya maybe when the things get tough, a lot of them will quit. Ya, jadi itu salah satu yang menurut saya sangat penting sekali. Oke. Nah, yang kedua adalah sering sekali saya melihat frame kita kalau ngomongin tentang coaching dan meta coaching ya, kita memperlihatkan frame dari seorang founder. Jadi memang saya ini banyak bekerja dengan founder karena founder menurut saya adalah key success factor to a business. Jadi yang saya lihat adalah frame-nya. Frame dari seorang founder itu apa? Apakah dia mempunyai frame, mindset mereka itu adalah abundance atau scarcity frame of mind. Ya. Contoh scarcity frame of mind, saya akan berikan beberapa case study, real case study yang terjadi, dan saya akan sharekan. Dan saya punya kebiasaan di saat saya melihat bisnis, saya bikin taruhan sama diri saya sendiri. Taruhan sama diri saya sendiri itu begini. Pas saya melihat bisnis ini, saya akan tanya ke diri saya, kira-kira bisnis ini bisa berapa lama ya tahannya? Dengan melihat begitu saja. Jadi contohnya ngelihat foundernya, ngelihat frame of mind dia, ngelihat practices bisnisnya, dan saya nggak tahu ini, saya bukan membanggakan diri sendiri, tapi mungkin 60-70% quite accurate. Malah kadang-kadang saya bilang, oke, bisnis ini kayaknya maybe can last less than 5 years. Kadang-kadang bisa lebih cepat. Ada yang 3 bulan udah tutup, ada yang 5 bulan sudah tutup. Jadi saya akan bikinkan real case study. Contohnya misalkan kita pergi ke sebuah restoran, kita makan, wah makanannya enak banget, ya kan? Kita minta cabai, kita minta ke pelayannya, kita bilang, boleh nggak saya minta tambah cabainya? Nah pelayannya datang dan bilang, maaf Pak, kalau cabai itu Pak bayar Pak. Nah, satu piring cabai bayar 20.000. Waduh, di saat saya melihat itu, saya itu masuknya ke dalam scarcity frame. Karena bagaimana rasa kita sebagai seorang customer di saat tiba-tiba kita udah merasa enak sambelnya, dan ini masih banyak sekali ya restoran di luar sana yang masih men-charge atau memberikan biaya untuk menambah sambal atau kecap manis atau apapun. Ya, condiment, saya sebutnya condiment. Condiment itu berarti tambahan-tambahan, baik itu cabai mangga dan lain-lain. Jadi mereka masih nge-charge untuk hal-hal seperti itu. Jadi dulu pernah sekali terjadi di Singapura. Itu sudah lama sekali kejadiannya, 10 tahun yang lalu. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingat, di Indonesia McDonald itu cabenya itu tinggal di pump. Kita tinggal ambil pump. Itu kayak di A&W juga begitu. Sambelnya kita tinggal ambil, kita pump mau ngambil sebanyak apapun terserah kita. Di Singapura juga seperti itu, tapi ada sesuatu saat, pada waktu itu saya masih sekolah, masih ngambil politeknik saya di sana, itu McDonald itu berubah dari yang free flow sambal menjadi disacet-sacetin. Di kantong-kantongin sambalnya, jadi setiap kali kita minta sambal, dia cuma kasih satu.
Terus kita sudah duduk, kita makan, ternyata kurang sambelnya, kita datang lagi dikasih satu lagi sama dia. Ya, nah setelah itu kalau sambal ketiga katanya kena biaya. Wah, saya pada waktu itu saya kecewa sekali karena saya bilang, waduh ini kenapa McDonald jadi begini ya? Itu di Singapura. Tapi luar biasanya saya waktu itu mutusin untuk tidak makan di McDonald sama sekali. Jadi saya senang juga sih karena memang saya McDonald itu salah satu biaya yang cukup tinggi karena makan McDonald. Tapi setelah beberapa bulan kemudian ternyata McDonald dari meeting teman-teman saya pernah menceritakan ke saya kasus studi kasus ini. McDonald itu mengalami penurunan customer yang sangat-sangat drastis dalam waktu di saat mereka menggunakan sachet untuk mereka punya chili. Dan akhirnya McDonald mengembalikan free flow chili itu sampai hari ini. Mereka mengembalikan free flow itu. Nah, untuk McDonald, bagusnya adalah mereka punya matrix. Mereka bisa melihat dan memonitor. Tapi kalau perusahaan yang lebih kecil, biasanya mereka tidak memonitor. Jadi mereka pikir, fine aja. Penjualan saya turun itu bukan karena cabai. Padahal cuma hanya satu faktor kecil, yaitu hanya cabai. Ada satu kasus lagi. Ini terjadi kalau nggak salah di Amerika. Toko kacamata. Jadi ada satu toko kacamata yang cukup besar, tapi saya sudah lupa mereknya. Ini juga diangkat dari real life study. Toko kacamata ini, mereka memberikan orang-orang yang datang ke toko tersebut untuk mencoba kacamata dan diberikan kaca. Seperti biasa kita kalau mau beli kacamata, kita pakai kacamatanya, kita tes, kita coba lihat, dan kita coba beberapa kacamata untuk yang mana kita suka baru kita beli. Nah, ternyata manajer yang baru datang itu melihat bahwa pas di stock take, ternyata kacamatanya ada penyusutan. Penyusutan artinya hilang, ya kan? Contohnya kacamatanya ada 100.000 pieces. Tapi tiap bulan itu pasti ada 10 yang hilang karena orang nyoba-nyoba begini lupa dia pergi dipakai terus, ya kan? Akhirnya dia nggak pulangin tuh kacamata. Mungkin maksudnya mencuri atau enggak saya nggak tahu dan saya nggak berani mengatakan. Tapi yang pasti di manajemen itu mereka membicarakan hal ini. Mereka membicarakan hal ini, mereka mengatakan, wah nggak bisa nih kayak begini nih. Kita akan rugi besar. Seperti ini. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk merantai kacamata tersebut. Jadi diikat rantainya di gagangnya kacamata itu, dan jadi setiap kali orang mau mencoba, dia harus keluarin, dia angkat dulu dan dia tarik begini, dan dia coba ngelihat kacanya. Susah banget karena ada rantainya di sini, ya kan. Nah, bulan pertama itu dilakukan, wah manajernya senang banget karena dia bilang, lihat tuh, berhasil, matriks saya menunjukkan tidak ada pengurangan kacamata. Berarti kacamata itu tidak ada yang hilang sama sekali. Tetapi problem yang utama adalah mereka tidak melihat penjualan mereka turunnya jauh lebih besar daripada hilangnya kacamata yang terjadi. Jadi yang diperhatikan matriksnya adalah, oh kita sudah berhasil tidak menghilangkan penyusutan terhadap stok kacamata kita. Manajernya ditepokin tangannya. Oh keren, manajernya keren. Tapi 3 bulan kemudian mereka baru sadar, kenapa penjualan kita kok nggak naik-naik, ya kan? Nah setelah itu baru mereka tahu bahwa oh ternyata orang lebih prefer pergi ke toko sebelah yang tidak ada rantainya. Karena mereka berpikir, waduh, saya dianggap saya bakalan nyolong kacamata dari toko ini. Saya nggak mau beli di toko ini. Masuk aja udah dianggap pencuri, belum nyoba udah dianggap pencuri terlebih dahulu. Ya, itu adalah scarcity mindset. Nah, ada sekali kejadian, saya juga lagi makan di Singapura. Saya suka makan roti prata. Mungkin di sini pada tahu ya roti prata dengan kari ya. Jadi waktu saya lagi makan di satu tempat lumayan bagus, baru buka restorannya, saya makan di sana. Nah, waktu saya makan, saya merasa, oh ini karinya enak sekali loh. Jadi waktu saya makan karinya banyak dan habis, satu mangkok kari itu habis. Dan saya datang ke orangnya, saya bilang, boleh nggak saya nambah karinya? Dan orangnya bilang begini sama saya, kayak bisa nggak kamu mangkok kosongnya kamu bawa ke sini, saya isi ulang. Dia bilang, saya nggak boleh kasih kamu mangkok baru dengan kari baru, nggak boleh. Karena ada CCTV di situ, dia bilang. Kalau bos saya ngelihat, ini sebenarnya satu mangkok ini bayar $5 lagi, dia bilang. Oh, begitu. Jadi saya balik,
ke meja saya ambil mangkok kosong, jadi dia tuangin ke mangkok kosong saya. Tapi dalam hati saya bertanya sama dia. Saya bertanya, bukan saya dalam hati, saya bertanya dengan dia. Kalau begini boleh? Dia bilang sebenarnya nggak boleh juga. Kalau ketahuan juga saya bisa dimarahin sama bos saya. Terus saya pulang, saya ngomong sama partner saya. Kayaknya ini restoran mungkin hanya bertahan mungkin 1 tahun. Saya bilang begitu sama partner saya. Dan ternyata nggak sampai 6 bulan restorannya tutup. Karena saya tahu foundernya itu tidak percaya sama employee-nya sendiri saja, tidak percaya. Sehingga untuk menge-charge customer untuk hanya nambah kari aja, dia pasang CCTV. Dan dia perhatikan sampai sedemikian rupa, yang kerja pun merasa tidak nyaman, yang kerja pun merasa seperti pencuri, customer-nya pun dibikin seperti pencuri. Jadi saya juga bilang sama teman saya, kayaknya kita nggak bakalan bisa makan di restoran ini lagi. Saya bilang, nggak nyaman kita di sini. Dan benar, nggak nyampe 1 tahun, restoran itu tutup. Jadi di sini saya juga sering mengatakan kepada founder, banyak founder-founder yang saya temui itu, mereka sering mempunyai scarcity framework di dalam pikiran mereka. Jadi saya berpikir begini, saya berkata kepada mereka, kenapa sih kalian tidak bisa memikirkan harga cabai itu berapa? Kalau kalian merasakan bahwa harga cabai itu mahal, masukkan ke dalam cost tersebut, ya kan? Tapi kasihkan itu free flow, karena psikologinya beda. Jadi contoh misalkan mereka merasakan oh cost dari cabai ini sekian, ya kan? Udah tambahkan saja, naikkan. Misalkan tambahkan $1 ke dalam meal tersebut. Tapi kasihlah orang untuk mengambil cabai sebanyak-banyaknya. Karena pada akhirnya itu cuma tinggal kalkulasi saja. Ada satu founder yang mengatakan ke saya begini, saya tidak mau, nah ini baru terjadi di Batam. Saya lagi mau beli kue lapis. Saya mau bayar pakai kartu. Dan kasirnya bilang, Pak, kalau bayar pakai kartu kena charge. Kena charge-nya berapa? 3%, Pak. Tambah lagi 5%, Pak. Hah? Saya bilang, kok bisa ada tambah 3%, tambah lagi 5%? Saya bilang, kenapa? Iya, karena itu kan ada kena bank charges, Pak. Terus kita dipotong ini, potong ini, potong ini. Oh gitu, saya bilang. Jadi mau perlunya bayarnya cash. Saya bilang, kalau saya nggak ada cash bagaimana? Saya nggak bawa cash loh sekarang, saya bilang. Saya cuma ada kartu. Berarti saya nggak jadi beli dong, saya bilang. Terus saya bilang sama manajernya, saya bilang, coba ajak bosnya buat ngomong sama saya biar saya coaching tentang bisnis. Saya bilang seperti itu. Saya bilang kalau takut bayar biaya-biaya kartu, tambahkan saja dari harga kuenya, ya kan? Jadi setiap orang bisa membeli. Nah inilah yang saya katakan masalah scarcity framework. Jadi ini satu hal mengenai scarcity framework. Ada satu hal lagi yaitu adalah mengenai masalah kerjasama. Saya seringkali melihat founder pada awalnya bekerja sama, saya kasih contoh, saya bekerja sama dengan Pak Riko misalnya. Dan Pak Riko pada waktu saya memulai usaha, Pak Riko mendukung saya penuh misalnya. Oh Pak Leo, ayo Pak, kita usaha ini saya percaya Bapak bisa maju dan ini. Saya kasih Bapak modal. Itu sudah tentu ini misalnya. Pak Riko kasih saya modal misalnya 50% atau 60%, saya 40% contohnya. Ya kan? Saya udah mulai usaha jalan. Saya yang kerjakan semuanya. Pak Riko hanya pemegang saham. Pak Riko hanya duduk-duduk santai, usahanya maju, dapat dividen, berikan ke Pak Riko, dapat dividen setiap tahun. Nah, saya mulai nih, hati saya mulai scarcity, framework saya udah mulai scarcity-nya udah mulai keluar nih. Aduh, Pak Riko ini dia cuma ngangkat-ngangkat kaki doang, tidur-tiduran, dapat dividen dari saya, ya kan? Padahal dia tidak ingat bahwa tanpa Pak Riko di awal, itu bisnisnya itu tidak akan terjadi. Nah ini sering sekali saya lihat di founder-founder. Dia mulai nih, aduh bagaimana ya supaya bagi dividennya supaya nggak sesuai perjanjian awal. Karena dia sudah mulai iri hati bahwa didukung oleh Pak Riko di awal, dan dia merasakan dia kerja paling banyak. Dia merasa dia semua bisnisnya dia yang ngurusin, ya kan? Dan dia lupa bahwa tanpa Pak Riko, bisnis itu tidak akan bisa mulai. Nah, dia mulai nanti dia mulai pindah-pindahin dananya untuk yang lain-lain, mulai piciknya keluar. Dan itu saya lihat banyak sekali. Dan saya ngalamin juga, saya banyak ngalamin dibegitukan oleh founder. Jadi di situ saya melihat tidak akan bisa sukses founder tersebut. Karena dia punya scarcity frame of mind, bukan abundance. Kalau yang abundance, dia akan terus bersyukur dan berterima kasih karena Pak Riko sudah mendukung saya, mempercayai saya.
berarti memang itu haknya Pak Riko. Walaupun Pak Riko tidak kerja, tidak membangun bisnis itu dengan saya, itu adalah haknya Pak Riko karena Pak Riko sudah jadi pemegang saham saya, menjadi pendukung saya yang paling utama. Nah, dari situlah baru bisa bisnis itu berkembang dan berkembang dan berkembang. Karena saya fokusnya berbeda. Fokus saya mengembangkan bisnis. Sedangkan founder yang tadi yang saya katakan, yang punya scarcity mindset, fokusnya adalah mengurangi bagian dari Pak Riko untuk memenuhi kantongnya sendiri. Nah, ini sering sekali terjadi di dalam bisnis. Saya sering kali bertanya kepada founder yang saya temui dan mempunyai seperti ini. Saya akan bilang, you dari awal sudah bisa mulai karena ada partner yang mendukung kamu, percaya sama kamu, walaupun pada waktu itu resikonya tinggi sekali. Nah, sekarang kamu akan tendang dia keluar. Dengan alasan apapun, menurut saya, khususnya kalau kamu merasa tidak adil, itu kurang fair. Menurut saya seperti itu. Saya pernah mengalami hal yang sama dengan partner saya. Dia mau raising fund, saya sudah bantu, saya taruhkan modal awal, dan pelan-pelan dia mulai mengganti perjanjian-perjanjian yang di awal. Saya tipenya orangnya tidak mau berantem sama dia, tapi dengan begitu dia kehilangan jauh lebih besar karena ada deal-deal yang dia tidak bisa close. Karena waktu saya ditanya oleh calon customer-nya dan waktu calon investor yang nanya ke saya, menurut kamu bagaimana? Saya akan katakan apa adanya. Saya akan katakan bahwa dia adalah orang yang pintar, tapi dia tidak punya abundance mindset dan dia tidak punya integritas. Jadi akhirnya deal-nya tidak terjadi. Jadi itu dalam hal kasus ini real life story ya. Real life story dia hilang millions of dollars, puluhan miliar dalam hal ini. Jadi hal yang sangat-sangat kecil seperti ini mengenai abundance sama scarcity mindset ini sangat-sangat penting sekali. Ya, jadi seringkali saya melihat praktek-praktek tersebut terjadi di bisnis-bisnis karena mindset mereka bukan mindset membagi, bukan mindset abundance, mindset mereka adalah mindset kalau bisa saya dapat lebih banyak dari semua orang. Seperti itu. Dan bisnisnya biasanya tidak akan bertahan lama. Oke. Nah, yang ketiga yang saya sering lihat itu adalah mengenai greed versus contentment. Jadi keserakahan. Keserakahan itu di saat sebuah bisnis itu kepingin menjadi big, fast, quick, ya kan? Dan akhirnya mereka mengambil uncalculated risk. Mereka mengambil resiko-resiko yang sangat tinggi karena mereka berpikir kalau saya gebuk sekali, saya dapat puluhan miliar, saya mendapat ratusan miliar, sehingga saya bisa cepat kaya. Ya, nah itu juga salah satu tadi yang saya ceritakan adalah low atau no commitment dalam business dealing. Karena mereka itu dipimpin oleh keserakahan dalam melakukan bisnis mereka. Saya kasih contoh dalam hal kalau di Indonesia proyek-proyek raksasa, baik itu proyek BUMN atau proyek-proyek yang dengan customer yang besar sekali, kadangkala itu kontraknya itu sangat kejam, kontrak itu sangat very strict, very hard ya. Dan kadang-kadang sebagai founder, karena dia melihat adanya potensi mendapatkan untung sebesar-besarnya, mereka tidak lagi memikirkan masalah resikonya. Dan mereka tidak bisa memitigasi resiko tersebut, sehingga mereka tetap dengan nekat, udah jalan dulu. Dan saya melihat banyak founder seperti itu. Nah, kalau dia hoki atau lucky, ya dia lolos dari badai, ya kan. Tapi banyak yang tidak lolos saya lihat. Jadi salah satu yang menjadi problem itu kalau dari founder saya lihat itu adalah greed. Jadi salah satu contoh yang tadi saya katakan juga sebagai salah satu contoh tadi real life case, yaitu di saat dua orang melakukan bisnis bersama, satu bekerja memanage bisnisnya, yang satu adalah pemegang saham. Nah, yang bekerja ini dia mulai merasakan greed, dia mulai merasakan keserakahan, dia mulai merasakan kok tidak adil ya, si A tidak mendapatkan uang lebih banyak dari saya, sehingga akhirnya dia mulai melakukan praktek-praktek ya penggelapan uang, channeling. Kalau kita di dalam bisnis kita katakan itu channeling dan lain-lain, menggunakan perusahaan saudaranya dan lain-lain untuk men-channel uang-uang itu untuk ke dirinya sendiri.
Akhirnya jadi bisnisnya itu tidak bisa tambah besar karena bisnisnya bermain, kalau saya bilangnya bisnisnya bermain kucing-kucingan, ya, nah, kucing-kucingan jadinya bermain kucing-kucingan seperti itu. Nah, tapi masalah keserakahan ini dan greed ini sangat mudah sekali founder itu jatuh ke dalam cobaan ini. Saya kasih beberapa hal di sini, ada beberapa kasus, mungkin juga ada juga yang tahu beberapa kasus startup yang baru-baru saja, ada yang udah agak lama, yaitu Theranos. Ya, Theranos itu mengenai startup mengenai blood testing, tentang testing darah. Dan setelah itu juga ada WeWork itu co-working space, ya, co-working space, dan itu juga menjadi problem co-working space. Foundernya juga ditendang keluar dari pemegang saham dan lain-lain. Yang baru-baru terjadi ini adalah kripto, ya. Di Indonesia saya tahu itu cukup viral mengenai forex trading, kripto dan lain-lain. Ya, itu luar biasa kripto ini. Ya, jadi kripto ini memang membawa orang banyak sekali ke dalam perputaran masalah keserakahan ini, termasuk bisnis. Pengusaha-pengusaha banyak yang larinya ke kripto, padahal usahanya bagus. Saya melihat beberapa perusahaan yang tadinya usahanya di bidangnya dia sangat bagus sekali dan sangat menguntungkan sekali. Dan karena melihat kripto, dia mulai ambil keuntungan dari perusahaan dia mulai cemplungin dan masukin itu ke kripto, dan akhirnya habis semua. Saya tahu satu travel agency di Indonesia, saya nggak akan sebutkan namanya, ya, yang sudah punya banyak sekali, sudah 20 tahun berdiri, ya, sudah banyak customernya. Walaupun dalam COVID pun, walaupun memang sangat berat buat dia masih tetap ada customer. Dan dia mulai mencemplungkan semua tabungannya dia itu ke dalam kripto. Nah, dan akhirnya kita tahu semua akhir dari kripto seperti apa, sehingga dia totally bankrupt, totally habis semua, rumahnya semua dijual, mobilnya dijual, sangat menyedihkan. Ya. Jadi itu adalah keserakahan dan tidak ada contentment, tidak ada rasa syukur. Ya. Jadi kalau saya melihat sebuah founder sangat greedy, maunya cepat kaya, maunya cepat-cepat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Contohnya mungkin waktu di pitching-nya, waktu dia mempresentasikan bisnisnya dia, ya banyak hal-hal yang dia tidak masuk akal sama sekali, karena dan resiko-resiko yang diambil sangat tinggi. Dan itu saya tahu bahwa ini adalah founder yang perlu saya coaching atau perlu saya jauhi dalam hal investasi. Ya. Oke. Ini salah satu proyek yang di tengah ini, Evergrande. Ini baru saja terjadi mungkin beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Ya, di saat sebuah perusahaan kontraktor yang besar sekali juga menjadi bangkrut, dan ini banyak sekali mengakibatkan orang-orang di China banyak yang sampai bunuh diri dan lain-lain karena mereka bermain dengan financial engineering. Ya. Oke, kalau kita ngomong yang lebih dekat ke Indonesia, itu tadi kebanyakan adanya di US. Kita adanya di US atau adanya di luar negeri. Nah, di Indonesia pun juga ada beberapa contoh, yaitu kalau mungkin yang tahu ini adalah Co-Hive. Ya. Co-Hive itu adalah co-working space seperti kayak WeWork. Dan barusan ini mungkin 1 tahun yang lalu sudah dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, ya, di Indonesia. Nah, Co-Hive ini saya tahu banget ceritanya, dan saya juga tahu foundernya, saya kenal foundernya, malahan kita punya grup investor kita juga ada di dalam Co-Hive. Jadi saya benar-benar tahu cerita Co-Hive ini. Jadi ini typical case foundernya itu semua mempunyai frame of mindset yang seperti tadi saya katakan. Ya, ini typical case menurut saya. Yang selanjutnya yang lebih dekat sama kita juga ini adalah Eri. Eri juga sudah tutup juga pada waktu pandemi. Yang lebih lucunya lagi, inilah Eri ini adalah salah satu perusahaan yang waktu saya ke kantor mereka, saya mengatakan ke diri saya dan saya katakan ke partner saya, kira-kira berapa lama ya Eri bisa bertahan? Nah, seperti itu. Dan ternyata waktu pandemik, ya akhirnya Eri juga tutup.
walaupun menyedihkan karena saya berharap banget Eri bisa menjadi Airbnb-nya Indonesia. Oke, lebih dekat lagi ke pribadi saya. Ya, saya kan melakukan mentoring dengan beberapa startup. Saya juga invest di beberapa startup dan juga coaching ke mereka. Ini salah satu dari percakapan saya yang saya capture aja satu bagian. Di Singapura itu ada satu company yang saya mentor. Kalau kalian lihat di situ business mentorship, ya. Jadi saya mementor bisnis edutech. Ini salah satu edutech di Singapura yang saya mentor. Dan mereka itu sudah cukup sukses, sudah lebih dari 4 tahun dengan income yang lumayan bagus dan baik, tetapi mereka mempunyai kekhawatiran. Mereka mempunyai kekhawatiran mengenai beberapa kompetitor mereka. Jadi ada salah satu kompetitor yang disebut dengan Brook Tuition Agency, dan ini umurnya baru 19 tahun, dan sudah kelihatannya sukses sekali di media-media, di cover dengan luar biasa, penghasilannya juga di cover sangat tinggi, ya, lumayan tinggi. Jadi ini yang saya mentor ini, entrepreneur ini sangat khawatir, dan dia mengatakan kepada saya, waduh, itu ada tanggalnya malah 23 Desember 2022, itu dia memberikan sebuah cuplikan koran yang nanti akan saya berikan selanjutnya. Di situ mengatakan mengenai orang ini, Brook ini, ya. Nah, ini Brook, ya. Jadi pada waktu itu terjadi, di sini mengatakan Gen Z bosses, her tuition agency pull in 6-figure profit dalam waktu 6 months. Jadi sangat terkenal, dan mungkin dia juga menggunakan teknologi dan lain-lain. Jadi pada waktu itu mentee saya, yang saya sebutkan mentee ini, entrepreneur yang saya ini, sorry sebentar, saya baliknya gimana? Ini. Jadi kalau kita lihat timestamp-nya itu tanggal 23 Desember. Ya, itu saya bilang begini dengan mereka, jangan khawatirkan kompetitor kalian. Ya kan, lakukan yang kalian lakukan dengan baik dan benar. Ya kan, terus saja, nggak usah khawatir bagaimana kompetitor menghasilkan bisnis mereka, karena kalau mereka menghasilkan bisnis dengan cara-cara yang tidak baik, itu akan nantinya mereka akan menanggung akibatnya sendiri. Hanya 4 bulan di tanggal 27 April, koran Singapura mengeluarkan berita bahwa Brook ini dia melakukan plagiarism. Plagiarism itu apa kalau bahasa Indonesianya? Mungkin copycat, ya. Jadi dia mengcopy orang-orang punya pekerjaan dan menganggap itu adalah ceritanya dia sendiri. Jadi dia menggunakan orang lain punya cerita, orang punya artikel dan lain-lain untuk membuat dia punya training, membuat dia punya pengajaran dan lain-lain, sehingga akhirnya dia ada orang yang mengumpulkan bukti-bukti. Mereka bukan hanya ingin menjatuhkan dia, mereka tidak ada maksud untuk menjatuhkan, tetapi mereka ingin memberitahukan kebenaran bahwa Brook ini dia menjual tuition package dia ke orang itu semua adalah hasil karya orang lain, dan itu semua dibuat publik. Jadi mereka bukan hanya isu-isu, tapi mereka menunjukkan bahwa dia benar-benar melakukan copycat itu, dan mereka menanyakan di mana hati nurani dia ini. Jadi kalau kalian lihat di slide terakhir saya, itu didokumentasi secara detail. Saya linknya juga saya kasih, didokumentasikan secara detail dia ngopinya dari mana source-nya. Jadi yang sangat menyedihkan itu adalah kesuksesan dia itu hanya berlangsung selama 4 bulan lebih. Tentunya sebelum dia di cover, tentunya dia udah cukup sukses, ya, tapi tidak lama setelah itu. Ya, jadi ini adalah salah satu frame of mind yang menurut saya sering hadapin di founder-founder yang ada, startup dan pengusaha-pengusaha bisnis, apalagi yang masih punya mereka putih kekurangan mereka dan lain-lain, sehingga sedikit mereka perhitungkan semuanya.
Nah, itu scarcity mindset. Tetapi saya melihat kalau seorang founder bisa mempunyai abundance mindset, itu akan jauh lebih sukses daripada apa yang mereka hadapi sekarang. Mungkin studi kasus yang terakhir baru terjadi hari ini. Jadi hari ini benar-benar fresh from the oven. Jadi ceritanya kemarin kita mengadakan sebuah acara graduation di Batam, didatangin oleh orang tua, anak murid dan lain-lain, 500 orang kira-kira, 500 orang attend kita punya seremoni. Dan kita membuat sebuah catering. Jadi kita menyiapkan konsumsi nasi box dengan tim saya dan lain-lain. Dan setelah seremoni berjalan, ternyata waktu kita memberikan makanan tersebut, konsumsi itu, ternyata konsumsi itu sudah tidak layak dimakan, sudah basi. Wah, kemarin luar biasa kejadiannya ya. Jadi tim-tim kita pada malu sekali dan kita minta maaf dan lain-lain, dan kita bilang ke peserta seremoni itu kemarin, karena mereka bayar ya, karena mereka bayar untuk konsumsi dan lain-lain. Jadi kita bilang oke, kita komitmen kita akan pulangkan uang konsumsi tersebut. Kita juga minta maaf, ini kesalahan dari organizer dan lain-lain. Dan saya di situ sebagai advisor, saya itu sebagai mentor, so-called mentor dan konsultan. Jadi hari ini, pagi ini saya ketemu dengan vendornya dan kita meeting, dan vendor itu datang dengan segala macam pembelaan. Dengan segala macam pembelaan, saya bilang dengan manajemen, kita tidak perlu membela kalau kita salah, akui kita salah. Apapun resikonya. Kita perlu bayar kembali, kita perlu ada, kalau sampai untungnya belum ada yang makan makanannya, tapi nggak ada yang sakit, nggak ada yang sampai sakit karena kita sudah langsung kita stok, kita tidak kasih konsumsinya. Jadi saya bilang kita tanggung jawab, kita kembalikan uang pembayaran konsumsi tersebut, 100% kita balikan, tidak perlu pembelaan, kita salah, sebagai organizer kita salah, dan kita akui. Rendah hati kita ngomong kita salah, akui itu. Itu sudah beres. Sekarang dengan vendor. Akhirnya ketemulah vendor yang menyuplai makanan, dan vendor itu mengatakan, oh masaknya begini, mereka ikutin SOP dan lain-lain, panjang lebar, membela diri bahwa mereka tidak salah. Saya tidak salah sama sekali. Jadi saya mendengar tim dari manajemen berbicara dengan mereka, udah mulai tambah lama tambah panas. Terus saya bilang begini aja, sekarang Bapak sudah tahu kondisinya, bahwa makanan yang Bapak suplai itu tidak bisa kami berikan, dan kami sudah komitmen untuk mengembalikan semua uang konsumsi. Nah, pertanyaan saya, Bapak mau mengganti rugi kepada kami bagaimana? Kemampuan Bapak berapa? Simple, saya tidak mau Bapak membuatkan saya studi kasus bahwa proses Bapak begini. Ini sudah terjadi, kira-kira bagaimana? Jadi Bapak tersebut bilang, oke, saya cuma sanggupnya mengembalikan uang sekian, Pak. Oke, nggak apa-apa. Karena saya bilang, keputusan Bapak hari ini tentang bagaimana Bapak menghadapi masalah ini adalah menjadi nilai dan evaluasi kami. Apakah kita masih bisa berbisnis bersama ke depan? Saya katakan seperti itu. Apapun yang Bapak ajukan, saya terima. Saya terima dengan senang hati, dengan lapang hati, saya terima semuanya. Tapi apapun yang Bapak lakukan itu menjadi keputusan buat kami di manajemen untuk masih bisa berhubungan dengan Bapak apa enggak. Berhubungan dengan perusahaan Bapak apa enggak. Seperti itu. Ya, akhirnya sudah selesai, dia bilang, oke, saya cuma kembalikan sekian yang kecil sekali nilainya. Tidak ada artinya, nggak kayak kita kembalikan semua 100%, walaupun kita rugi. Karena dia bilang, saya nggak sanggup, saya akan bangkrut, dan lain-lain. Akhirnya dia keluar, dan saya bicara dengan tim manajemen kami, saya bilang, ayo kita pelajarin sama-sama dari pengalaman ini, karena ini adalah pengalaman yang sangat berarti. Saya bilang, kalau saya menjadi orang itu, saya akan menjadi Bapak itu. Saya sebagai konsultan bisnis, saya bilang, apa yang akan saya lakukan adalah ini. Saya bilang, saya akan berkata kepada customer saya minta maaf, ini salah saya, tapi saya tidak punya uangnya. Bisa nggak saya gantikan dengan cara lain? Tapi saya akan gantikan 100%. Bisa nggak semua event-event Bapak ke depan, saya akan buka biaya makanan saya berapa, untung saya berapa, Bapak bisa ambil dari situ. Saya berkomitmen untuk mengganti rugi. Kalau dia mengatakan itu ke saya akan sangat impress sekali dengan Bapak itu, malahan kemungkinan besar kita akan terus berbisnis dengan dia, dan mungkin dia akan menjadi tambah besar.
Dan malahan kemungkinan besar saya bersedia invest di perusahaan tersebut. Tetapi karena dia membela diri dia dengan sangat-sangat luar biasa, dengan menjelaskan SOP dia begini, sudah putus hubungan kita. Berarti ke depan saya tidak akan pernah beli barang dari dia lagi, saya tidak akan pernah pesan makanan dia lagi. Jadi itu yang saya anggap adalah scarcity mindset. Jadi kira-kira saya banyak sekali melihat itu terjadi di setiap bisnis, di setiap founder yang saya temui, dan ini salah satu prinsip yang ingin saya paparkan dan ingin saya bagikan. Dan sebagai meta coach atau business coach, ini yang biasanya saya akan coba untuk membantu atau memfasilitasikan seorang founder atau seorang businessman untuk bisa melihat di luar daripada mereka punya frame of mind. Kira-kira itu mungkin saya nggak tahu saya kecepatan apa enggak, Pak Riko. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Mas Leo, begitu menarik ya dari paparannya dan pengalaman-pengalaman yang di-share tentunya kepada teman-teman semua para peserta webinar ini. Kalau ada pertanyaan boleh menanyakan langsung, boleh open mic karena masih ada waktu kita. Silakan. Rupanya nggak pengen jadi, atau ada yang pengen jadi pengusaha tuh, mumpung ada angel investornya di depan kita nih. Belum ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, saya yang nanya nih, Mas Leo. Ya, silakan Pak Jadi, Riko. ya ini yang saya tertarik dengan Mas Leo sejak pertama ini kan anak muda ya, bisnisnya startup, dan tadi sudah dikasih clue kata kuncinya startup itu juga bisnis. Nah, jadi saya teringat beberapa tagline yang mengatakan jangan pernah kita mengecilkan bisnis kita. Nah, dari peran Mas Leo sebagai angel investor, bahkan juga sebagai business coach, dan juga mentor tadi disebutkan di contoh terakhir, dan juga sebagai coach, bagaimana Mas Leo ini menggunakan peran-peran profesi itu di dalam menangani klien ataupun bisnisnya. Profesi sebagai meta coach ya, Pak Riko ya maksudnya ya? Ya, kan ada 3 ya, jadi konsultan, Ya. jadi business coaching kan cenderung mengarah kepada mentoring dan juga sebagai coach. Ya, jadi biasanya kalau saya biasanya masuknya sebagai yang paling pertama biasanya trainer. Setelah trainer itu biasanya mulai mereka bilang, oh saya perlu di-mentor dong karena pengalaman saya begini-begini ya kan, mungkin perlu mentoring. Dan setelah itu dari mentoring itu biasanya akan larinya nanti ke coaching karena kalau saya lihat seringkali pengusaha khususnya business owner itu mereka itu is not a normal people. Dia orang itu mereka orang yang cukup dominan, makanya mereka bisa jadi pemimpin. Mereka berani ngambil resiko, ya kan? Nah, kadang-kadang kalau saya memberitahu mereka sebagai seorang mentor, mereka bilang, kayaknya nggak seperti itu di bisnis saya, gitu, ya kan? Jadi di saat itulah mungkin coaching itu mulai perlu dilakukan. Saya akan lebih banyak bertanya, menantang mereka dengan pertanyaan, bukan memberitahu. Mungkin memberitahu mereka, oh kamu jalannya begini, jalannya begitu. Jadi di saat itu saya akan menanyakan, bagaimana kalau misalkan kalau kamu menggantikan skema ini menjadi skema ini? Kira-kira bagaimana menurut kamu? Apa yang psikologi yang kamu berikan kepada customer? Jadi lebih banyak ke pertanyaan karena mereka juga sebenarnya tahu jawabannya. Nah, di saat mereka menjawab itu, biasanya mereka akan go for it. Maksudnya mereka akan lebih they will run with it gitu loh. Jadi kalau saya memberitahu, kadang-kadang mereka berpikir saya pengen buktiin Pak Leo punya omongan itu nggak tentu benar gitu. Jadi kadang-kadang memang perlu mengganti topinya karena kalau saya melihat dia udah mulai resisten, founder khususnya mulai resisten pada hal tertentu, disitulah coachingnya mulai masuk. Ini pengalaman saya Pak Riko. Oke. Nah, yang kedua adalah pertanyaannya adalah ini yang menarik kan startup ya. Nah, tadi saya banyak mendengar cerita, mungkin juga boleh diklarifikasi. Apakah seorang founder itu juga pada saat awal itu merangkap sebagai eksekutor?
Ya, kalau kita lihat dari WeWork, itu kan salah satu kesalahannya juga yang dilakukan oleh CEO-nya. Bagaimana dia melakukan investasi yang di luar core bisnisnya, dan juga tadi cerita tentang travel juga sama. Nah, apakah kecenderungannya demikian ya di startup? Jadi business owner juga sebagai eksekutor, sehingga dalam Mas Leo dalam memaintain investasinya itu lebih cenderung melihat dia itu sebagai foundernya atau sebagai eksekutornya. Karena kalau kita bicara di korporasi kan biasanya kita perlu memisahkan antara eksekutor, eksekutif, dan juga dengan founder. Ya. Jadi Pak Riko, kalau founder itu biasanya juga kalau di startup, small businesses ya, bukan big corporation ya. Startup itu biasanya founder itu juga eksekutor. Karena mereka itu biasanya memulai segala sesuatunya sendiri, everything by themselves, gitu. Baru setelah itu mereka merekrut tim-timnya. Nah, yang tadi Pak Riko tanyakan ke saya mengenai investasi, itu wajar-wajar saja kalau business owner itu mempunyai kayak intuisi atau mengatakan, oh saya perlu invest di sini karena ini akan membuat saya jauh lebih baik secara bisnis. Itu wajar-wajar saja Pak Riko. Tetapi masalahnya adalah di saat dia melakukan itu dengan duit orang lain, bukan duitnya sendiri, dan menggunakan itu atas nama perusahaannya. Jadi duit investor udah masuk ke situ, dia bayar dengan gaji yang nggak kira-kira, dia keluarkan yang tadi saya bilang tunneling dan channeling itu yang sudah nggak compliance, jadi itu menjadi problem karena berarti itu sudah mulai masuk yang namanya greed. Dia pengen cepat kaya tanpa kerja pakai uang investor. Di saat itu greed itu sudah menjadi problem. Tapi kalau itu adalah uangnya dia sendiri, dia investor 100%, sah-sah aja dia menggunakan itu. Nggak jadi masalah sekarang. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari MetaCoach juga, Pak Cipto ya. Pak Cipto, pertanyaan, boleh share cara pivot ketika produk atau service tidak fit dengan market? Ini terkait dengan reason yang common reason for failure tadi, ada salah satu yaitu produk tidak fit. Ya, memang kalau kita ngomongin secara teknis, Pak Cipto, itu banyak sekali teorinya mengenai produk service tidak fit dengan market. Pertama, pembuktian bahwa itu tidak fit terhadap segmen mana, market research-nya ada apa tidak, size of the market-nya, ada yang disebut dengan TAM, yang total addressable market, service market, dan lain-lain. Itu tentunya banyak teorinya. Tapi yang nomor satu yang tadi yang saya katakan sebenarnya menurut saya yang lebih penting adalah dia punya meaning big why-nya nggak, kenapa dia mengeluarkan produk tersebut. Banyak orang memikirkan saya mendesain produk, saya cari need-nya, saya mendesain produk ini untuk memenuhi need tersebut. Tapi apakah need itu baik atau tidak, itu pertanyaan kedua atau ketiga. Karena yang menjadi pertama itu adalah bagaimana make money as much and as fast as possible. Nah, yang seperti itu biasanya mereka akan bikin produk yang mungkin tidak mature atau mereka tidak punya meaning terhadap produk tersebut. Jadi produk itu keluar hanya untuk dapetin uang, ya kan? Jadi mereka ngelihat, oh market ini butuh produk ini, saya pelajarin marketnya, size-nya begini, saya akan bikin produk untuk fit ini. Terus tahu market ini sudah tidak ada, mungkin berhilang atau mungkin mengecil atau dan lain-lain karena satu hal dan yang lainnya. Dan dia mulai ngejar market lain. Akhirnya banyak founder yang saya lihat tidak fokus dan dia selalu berusaha mencari better fit produk. Better fit produk ya. Bukan berarti produknya tidak fit, tapi better fit. Karena mereka mau cepat-cepat make money. Nah, itu menjadi problem. Itu saya sering melihat di startup. Jadi produknya belum mature, udah bikin produk baru, produk belum mature, bikin lagi produk baru. Kalau ditanya kenapa kamu melakukan itu? Karena saya merasa produk saya nggak fit, jadi saya perlu ganti. Nah, pertanyaan saya adalah meaning-nya apa yang kamu berikan? Kenapa kamu meng-create produk itu in the first place? Karena yang tadi kita pelajarin adalah Coca-Cola misalkan. Coca-Cola ada produk Pepsi, buktinya Pepsi juga very successful, ya kan? Nah, kalau dibilang pasti ada fit-nya, pasti ada market fit-nya. Pertanyaan saya adalah meaning apa yang diberikan sehingga dia carry through the product creation process. Yang seringkali saya lihat mereka tidak carry through dan shortcut way-nya adalah oh nggak fit, maka kita perlu pivot. Shortcut way-nya seperti itu. Jadi mudah-mudahan saya menjawab Pak Cipto. Tentunya memang kalau tidak fit sama sekali kita perlu create a new product. Tapi kebanyakan case yang saya alami adalah mereka tidak
think it through and carry it through. Jadi karena meaningnya tidak ada buat mereka. Seperti itu. Oke. Gimana Pak Cipto? Ada pertanyaan lagi apa sudah cukup? Nah, kalau sudah cukup, saya nih penasaran juga nih, Mas Leo. Kita bicara startup kan cenderung juga sering dengar orang melakukan bakar duit ya. Saya nggak tahu apakah dulu Gojek juga termasuk bakar duit dengan memberikan diskon yang luar biasa. Nah, apakah bakar uang atau bakar duit itu termasuk strategi untuk membuat produk itu supaya menjadi fit atau create market supaya juga jadi fit? Nah, ini kalau kita lihat beberapa case kan bakar duit ya banyak juga yang berhasil. Tapi bakar duit juga ada juga pasti yang gagal. Bagaimana nih pendapat Mas Leo nih? Ya, kalau prinsip saya dari conventional businesses, saya nggak percaya bakar duit sih Pak Riko. Ya, saya nggak percaya bakar duit, tapi yang saya percayakan adalah investment. Jadi kalau dia mengakuisisi customer dengan punya plan yang jelas mengenai bagaimana membuat monetization-nya, membuat itu menjadi profitable, itu buat saya itu adalah investment, bukan membakar uang. Tetapi kalau dia melakukan itu karena hanya untuk mendapatkan subscriber, tapi tidak tahu plan selanjutnya, tidak jelas bagaimana merecover investment tersebut. Nah, itu yang saya sebut dengan bakar uang. Jadi memang 2-3 tahun yang lalu atau sebelum COVID, itu buat mereka itu adalah subscription base. Jadi mereka akan ambil subscription sebanyak-banyaknya karena buat mereka gampang. Kalau sudah ada subscriber, sudah ada 2 juta subscriber, 3 juta subscriber, atau 5 juta subscriber, gampang nanti saya charge mereka 10 sen aja, 10 rupiah aja, atau 200 rupiah aja, saya udah balik modal. Banyak yang berpikiran seperti itu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu kita lihat. Kenyataannya tidak seperti itu, karena subscription itu sesudah dapat, itu bisa drop. Banyak perusahaan kayak Uber. Uber subscription-nya besar sekali, tapi drop. Ya kan? Karena orang merasa tidak ada value di sana, sehingga orang-orang bilang, ngapain lagi? Sekarang apps sudah banyak. Kita juga banyak tahu, kayak contoh kita di Indonesia ada OVO, ada macam-macam payment gateway, ya kayak Dana dan lain-lain. Satu orang nggak mungkin menggunakan 10 payment gateway, itu nggak mungkin, ya kan? Jadi subscription itu pasti akan drop. Kalau mereka tidak ada cara untuk memonetize, itu pasti akan drop dan hilang subscription itu. Ya, jadi saya nggak percaya bakar uang. Dari dulu saya nggak percaya tentang bakar uang. Saya lebih percaya bahwa itu adalah investasi, dan investasi itu perlu bisa diukur. Nah, di saat founder tidak bisa mengukur itu, nah itu menjadi problem buat investor, dan kita tidak akan masuk ke dalam. Sama sekali kita tidak ingin masuk. Kalau dulu mungkin masih bisa, sekarang udah tidak semudah dulu. Iya. Mungkin itu juga tentang mindset dengan startup ya. Bagaimana mereka mengejar untuk mendapatkan unicorn, mendapatkan dekakorn, seperti kopi kenangan kan menjadi maskot juga buat anak-anak muda untuk mencoba merintis usaha seperti itu. Ya, dan Mas Leo, sorry Pak Riko, jadi kalau kita lihat statistiknya juga dalam 2-3 tahun yang lalu ini, banyak yang unicorn itu jadi donkey. Ya, kalau kambing dipotong nih Idul Adha. Ya, karena unicorn itu kan bukan sebuah animal yang nyata, tapi donkey itu nyata ya. Jadi yang unicorn itu dasarnya apa? Unicorn itu kebanyakan dasarnya dari valuation. Nah, ini yang perlu saya jelaskan sedikit ya. Jadi unicorn itu berdasarkan valuation yang di atas $100 million. Tapi valuation is not real. Valuation itu tergantung dari berapa jumlah yang orang ingin bayarkan. Jadi tergantung saham yang dibeli. Nah, dan itu tidak real. Jadi banyak sekali unicorn waktu COVID terjadi itu menjadi donkey, berarti tutup dan mereka tidak sanggup sustainable. Banyak sekali, dan Temasek tadi ada di klipnya itu, Temasek hilang hampir 1 billion. 1 billion itu mungkin berapa triliun tuh ya, berapa triliun rupiah. Itu dalam 1 tahun terakhir. 1 billion karena unicornnya menjadi donkey semua. Ada 2 unicorn yang dibiayain oleh Temasek. Salah satu sovereign fund di Singapura. Itu adalah Zillingo dan FTX. Itu dua-duanya menjadi donkey. Dan banyak sekali yang menjadi donkey. Jadi unicorn itu bukan valuation, itu bukan sesuatu yang real. Itu hanya projected. Projected itu yang di depan, berarti tidak real. Ya. Oke. Kira-kira itu masukan dari saya. Oke, terima kasih nih. Kalau belum ada pertanyaan lagi. Nah, saya menarik nih, kan ada 3 riset nih yang membuat failure ya di dalam bisnis. Bahkan tadi 95% bisnis itu dimulai itu banyak dalam 5 tahun pertama gagal.
Nah, sebagai calon investor lah dari beberapa startup, kan Mas Ya. Leo sudah melihat ada 3 hal tadi ya, ada meaning, tentang mindset, apakah abundance, apakah scarcity, kemudian juga yang tadi 3, apakah dia greedy, apakah dia juga containment. Nah, pernah nggak punya pengalaman, Mas Leo ya, dalam mendeteksi ini, orang itu terdeteksi punya frame seperti itu. Nah, sebagai coach, sebagai meta coach, bagaimana upaya, apakah pernah punya pengalaman merubah frame itu menjadi frame yang lebih berdaya dan membuat akhirnya bisnisnya menjadi baik? Ada contoh case-nya nggak? Ada banget Pak Riko. Boleh Ada banget. di-share. Jadi ya boleh Pak Riko. Jadi biasa kalau saya kan menggunakan biasanya awal-awal karena saya kan bergerak di dalam angel investment ini sudah sekitar hampir 7 tahun sekarang ya. Jadi awal-awal itu saya masih kurang pintar lah. Kurang pintar artinya saya pikir dulu, oh produknya bagus nggak? Oh bagus. Inovasinya tinggi nggak? Bagus. Inovasinya tinggi. Marketnya ada nggak? Itu yang saya cari dulu. Kalau dulu ya Pak Riko. Jadi terus terang ada beberapa perusahaan di mana kita masuk sebagai investor itu, saya dan teman-teman itu sebenarnya saya tidak terdeteksi frame of mind-nya mereka. Makanya kenapa saya terus-terusan ikut ACMC, karena kan saya merasa ini penting sekali. Ini buat teman-teman kalau yang mau lakukan bisnis penting, ini promosi sedikit tentang ACMC ya. Mendeteksi frame itu. Nah sekarang saya sudah mulai berbeda Pak Riko. Jadi sekarang itu yang saya deteksi adalah frame-nya dulu dari foundernya. Nah, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang sudah keburu kita invest? Sudah keburu kita duduk di dalam board, sebagai board of director mereka. Nah, kita what to do, ya kan? Jadi disitulah coaching itu masuk. Disitulah kita mulai mencoba mendeteksi frame mindset mereka dan kita mulai challenge. Nah itu coaching itu. Nah, makanya kenapa saya mengulangi ACMC, kadang-kadang saya men-challenge, saya gagal. Jadi saya balik lagi, belajar kenapa gagal kemarin ya kan, kok kenapa tidak bisa gitu kan. Jadi saya berusaha memfasilitasi mereka supaya merubah mereka punya cara berpikir. Saya kasih contoh, ini saya contoh satu yang mengenai edutech. Jadi dalam evaluasi bisnis kami, mereka ada mengatakan, dulu mereka itu ngambil payment itu semua cash. Artinya customer mereka, parents yang mau mengirim anak-anaknya untuk belajar menggunakan mereka punya platform, itu membayar secara cash melalui transfer bank ke bank. Jadi mereka tidak menggunakan payment online. Tidak menggunakan PayPal atau mengambil credit card. Ya kan? Jadi pada waktu itu saya bilang, kenapa sih tidak mempermudah customer untuk membayar melalui payment gateway? Mereka bilang PayPal itu ada charges-nya, mahal charges-nya. Mereka bilang seperti itu. Terus saya bilang, kalau misalkan itu kita bisa buktikan bahwa dengan mempermudah mereka membayar online, mereka akan bisa meningkatkan penjualan dan lain-lain, dan customer akan lebih mudah. Kita bikin seamless, mereka punya check out prosesnya kita buat seamless. Itu bagaimana? Saya bilang, oke, setuju. Jadi kita bikin pricing table-nya sama-sama. Saya mentoring, ini masih mentoring. Bikin pricing table-nya dan kita mulai implementasikan dan sangat successful. Sangat successful berarti 1 tahun kemudian itu hasilnya luar biasa dan mereka sangat senang. Nah, kita mulai masuk business review tahun kedua. Tiba-tiba mereka datang ke saya. Mereka bilang, Pak Leo, ini saya bayar PayPal ini hampir 100 juta lebih loh fee-nya loh. Nah, itu scarcity mindset-nya mulai kedetek kan? Saya bilang, tapi kamu punya penjualan udah naik berapa kali lipat? Saya bilang, udah naik 2 kali lipat lebih sih. Nah, terus kamu sanggup nggak bayar ke PayPal? Saya bilang, iya, tapi kan sayang uangnya, Pak Leo. Nah, udah mulai scarcity-nya mulai keluar. Ya kan? Jadi kalau sayang berarti apa yang ingin kamu lakukan? Saya mau ganti semua, balik pakai PayNow, pakai pembayaran PT aja. Nanti kalau orang udah mau check out, saya akan kontak ke mereka, jangan bayar dari online ya. Saya kasih kamu diskon sedikit, tapi kamu bayarnya ke bank account saya ya. Nah, itu scarcity-nya mulai keluar lagi tuh. Scarcity mulai keluar, saya bilang, kamu dengan begitu proses kamu akan mempersulit customer kamu kan? Menurut kamu bisa mengembangkan kamu punya bisnis nggak? Instead of mikirin save 100 juta itu, bisa nggak kamu doublekan lagi penjualannya? Sehingga 100 juta itu misalkan double pun jadi 200 juta, tapi kamu punya keuntungan akan jauh lebih besar. Bisa nggak seperti itu? Jangan mengais yang kecil-kecil, ya kan? Jadi dia sudah punya diamond, saya bilang kamu sudah punya diamond, tapi kamu nyari pasir, saya bilang.
ya kan? Nah, itu scarcity. Jadi saya bilang bagaimana membuat proses supaya customer check out, customer experience itu jauh lebih baik daripada kamu pikirin PayPal punya fee, ya kan? Karena PayPal punya fee itu terjadi membuat kamu bisa double your sales dan kamu nggak perlu untuk merubah-rubah itu lagi kecuali kamu scale up, saya bilang. Jadi itu saya mulai coaching dengan menanyakan ke dia, kalau kamu balik lagi kira-kira kamu efek ke sales kamu akan seperti apa? Menurut kamu customer experience kamu akan seperti apa? Kenapa kamu berpikir bahwa 100 juta itu pengaruh ke kamu, sedangkan kamu sudah mendapatkan untung jauh lebih besar dari itu? Jadi mulai digali pertanyaan-pertanyaan itu dan mulai saya tanyakan, frame apa yang kamu pikirkan mengenai 100 juta yang kamu bayar untuk PayPal tersebut? Seperti itu, Pak Riko. Jadi itu case real life case yang saya hadapin dengan founder-founder. Ya, menarik ya, teman-teman bisa lihat ya, seorang profesional walaupun sebagai konsultan atau profesi sebagai CEO, profesi sebagai business coaching yang cenderung lebih ke mentoring. Ternyata teknik coaching yang murni tidak memberikan jawaban juga sangat diperlukan secara komprehensif dalam kita melakukan atau menjalankan dalam suatu bisnis. Apalagi tadi disampaikan bahwa mendeteksi framing itu sangat penting ya. Dan sambil saya menunggu, ini ada pertanyaan Bu Lia, mungkin pertanyaan terakhir ya Bu Bunda ya. Jadi Pak Leo, pernahkah mementori sebuah yayasan pendidikan agar alur keuangannya sehat? Nah, ini saat ini sedang saya lakukan, Pak Riko. Saya di Batam ini sedang langsung menghubungi tuh Bu Lia. Fee-nya berapa? Saya saat ini sedang mementori sebuah manajemen yayasan di Batam. Ya. Oke, terima kasih. Gimana Bunda, apakah waktunya sudah cukup habis? Karena 15 menit lagi kita selesai ya? 10 menit lagi, Pak. 10 menit lagi. Baiklah teman-teman. Ada pertanyaan mungkin dari Ibu Rati ya? Apa? Ada Bu Ati nih. Ibu Rati, apakah kegiatan apakah kegiatan usaha non-profit dapat dikelola dengan kacamata bisnis profit? Oh iya, tentu sekali. Ya. Contohnya rumah sakit lah. Ya. Baiklah teman-teman, karena kita juga akan diakhiri dengan waktu yang terbatas, tapi bukan berarti kita akan tidak pernah ketemu lagi, karena teman-teman bisa menghubungi Mas Leo di dalam website di MetaCoach, nanti disampaikan oleh Bunda Nefri. Jadi kalau kami boleh dapat menyimpulkan atau summary lah, bukan menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Mas Leo, dia membuka dengan suatu pemaparan bahwa banyak bisnis yang awal startup itu dalam 5 tahun pertama hanya 5% yang bisa bertahan, 95% itu banyak yang tutup. Bahkan tadi dikasih contoh ada warna biru, tadi ada 26 masih ada 26 company atau startup yang masih berjalan, kemudian juga tadi ada 5 yang sudah terjual, berhasil dijual, dan ada yang 11 yang tutup. Dan itu adalah gambaran fenomena di dalam startup yang juga merupakan bisnis juga. Dan hal yang penting menurut saya yang tidak pernah disampaikan oleh atau ditulis oleh banyak orang, bahwa ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah tentang mindset. Ya, tentang mindset, tentang big why. Jadi untuk apa bisnis itu? Apakah bisnis itu bermanfaat untuk dirinya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah juga tentang frame tentang abundance ya. Abundance itu ya, tentang kelimpahan tadi dari sampaikan. Mentalitas kelimpahan yang berlawanan dengan scarcity, yaitu mentalitas kelangkaan ya. Tadi kasih contoh yang sangat jelas bagaimana tadi McDonald, bagaimana suatu bisnis kuliner yang begitu pelit ya. Wah, saya pelit gitu ya, memberikan sambal dan sebagainya. Beda dengan McDonald ya. Saya pernah beli McDonald isinya pork, saya nggak komplain, saya bilang kok isinya pork ya waktu itu. Akhirnya saya diganti dan free. Nah, itulah mentalitas abundance ya. Dan yang ketiga adalah tentang ini menarik nih ya, behavior greed ya. Saya nggak tahu ini masuk ke frame atau ke behavior ya, tentang greed, tentang ketamakan dia. Jadi dia bagaimana dia melihat sesuatu itu hanya uang dan uang. Padahal bisnis itu tadi disampaikan di poin pertama, big why-nya adalah bukan hanya tentang dengan uang. Dan juga dengan tadi lawannya adalah containment. Containment itu adalah tentang kepuasan. Nah, dari 3 hal itu juga tadi yang sangat menarik bahwa
ternyata coaching itu dapat digunakan ya bagi kita semua di dalam profesi apapun, dalam case-case tertentu memang sangat tepat. Apalagi tadi disampaikan meta coach itu memang kita mengcoaching frame seseorang. Jadi seperti itu kesimpulannya. Kemudian kalau teman-teman ada yang mau butuh investor, angel investor, silakan menghubungi Mas Leo. Siapa tahu bisa memberikan bisnis konsultan, kemudian juga bisa memberikan modal, bisa memberikan juga coaching dan sebagainya. Itu dari saya. Kalau mudah-mudahan tidak ada yang terlewati karena contohnya sudah sangat jelas, jadi saya tidak perlu summary lagi. Dan saya kembalikan kepada Bunda Nefri ya. Dan terima kasih Mas Leo. Ya, terima kasih Pak Riko, terima kasih Pak Leo. Wah, menurut saya malam ini memang seru banget. Sesuatu yang tidak biasa di MetaCoach. Nah, supaya kita masih punya hal yang menarik untuk kita simpan lagi, bolehkah kita semua buka kameranya, kita mau foto bareng-bareng. Yuk. Sudahkah? Oke. Kita siap. Ada 2 kali ya, kita akan foto-foto bersama. Sebentar, ini ada bocor. Oke. Post. Baik, sekarang kita akan siap untuk berfoto. Silakan. 1, 2, 3. Untuk yang pertama, dulu. Sekarang untuk yang kedua, silakan dibuka biar kelihatan cantik-cantiknya, cakep-cakepnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir malam ini. Dan terima kasih juga untuk Pak Riko, Pak Leo, materi yang luar biasa malam ini. Baik, Bapak dan Ibu, sampai jumpa lagi untuk kelas berikutnya. Jangan lupa ya, masih tetap bergabung di grup yang sama untuk nanti kita pindah ke materi yang berikutnya. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Bye-bye.